Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi Assessing Control Risk and Reporting Internal Control, di mana kelompok kami yang beranggotakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Najwandita, NIM 2019-31043. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adinda Dia Putri Ramadhani dengan NIM 2019-310474. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kristiana Astutika Dewi dengan NIM 2019-310475. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma Ilazara Maulana dengan NIM 2019-310476. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safiana Raifa Dewi dengan NIM 2019-310530. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tulus Sudianto dengan NIM 2019-310543. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anissa Fitria Salsabila dengan NIM 2019-310590. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fia Aprilia Nur Afifah dengan NIM 2019-310591. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang Obtain and Document Understanding of Internal Control. Untuk audit laporan keuangan, auditor perlu memahami pengendalian yang relevan dengan audit untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material. Untuk audit terintegrasi besar perusahaan publik, tingkat pemahaman pengendalian internal dan tingkat pengujian perlu cukup untuk mengeluarkan pendapat tentang efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan selain menilai risiko salah satu material. Sebagai bagian dari proses perencanaan audit, dengan demikian tingkat pemahamannya diperlukan untuk audit pengendalian internal melebihi apa yang diperlukan untuk audit laporan keuangan saja. Pada tabel 12 strip 1, proses untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian terdapat 4 langkah, yaitu langkah yang pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang desain dan operasi pengendalian internal. Langkah kedua, menilai risiko pengendalian. Langkah ketiga, merancang, melaksanakan, dan menilai pengujian pengendalian. Langkah yang keempat, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substansif. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal untuk setiap audit. Pemahaman ini diperlukan baik untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan maupun audit atas laporan keuangan. Auditor umumnya menggunakan 4 dari 8 jenis bukti untuk memperoleh pemahaman tentang desain dan implementasi pengendalian, inspeksi penyelidikan personel entitas, pengamatan karyawan yang melakukan proses pengendalian dan kinerja ulang dengan menelusuri satu atau beberapa transaksi melalui sistem akuntansi dari awal sampai akhir. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang desain pengendalian internal. Yang pertama ada naratif. Cerita adalah deskripsi tertulis dari pengendalian internal klien. Narasi yang tepat dari sistem akuntansi dari kontrol terkait menjelaskan 4 hal. Pertama, asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Misalnya, deskripsi harus menanyakan dari mana pesanan pelanggan berasal dan bagaimana faktur penjualan dibuat. Yang kedua, semua proses yang terjadi. Misalnya, jika jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang mengalihkan jumlah yang dikirim dengan harga standar yang terdapat dalam file induk harga, proses tersebut harus dijelaskan. Yang ketiga, disposisi. Setiap dokumen dan catatan dalam sistem pengarsipan dokumen secara elektronik, mengirimkannya ke pelanggan atau menghancurkannya harus dijelaskan. Yang keempat,
indikasi pengendalian yang relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Ini biasanya mencakup pemisahan tugas seperti memisahkan pencatatan kas dari penanganan kas, otorisasi dan persetujuan seperti persetujuan kredit, dan verifikasi internal seperti perbandingan harga jual unit untuk kontrak penjualan. Yang kedua ada flowchart, sebuah pengendalian internal. Flowchart dalam diagram dokumen klien dan aliran berurutan dalam organisasi. Bahkan alir yang memadai mencakup 4 karakteristik yang sama yang diidentifikasi untuk narasi. Bahkan alir yang disiapkan dengan baik bermanfaat terutama karena memberikan gambaran singkat tentang sistem klien, termasuk pemisahan tugas yang membantu auditor mengidentifikasi pengendalian dan kekurangan dalam sistem klien. Flowchart memiliki 2 keunggulan dibandingkan dengan narasi. Biasanya lebih mudah dibaca dan lebih mudah diperbarui. Tidak biasa menggunakan narasi dan diagram alur untuk menggambarkan sistem yang sama karena keduanya menyajikan informasi yang sama. Yang ketiga ada internal control, questionnaire. Questionnaire pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian di setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal. Sebagian besar kuesioner memerlukan jawaban ya atau tidak dengan jawaban tidak. Menunjukkan potensi defisiensi pengendalian internal dengan menggunakan kuesioner. Auditor mencakup setiap area audit dengan cukup cepat. Evaluating internal control implementation. Selain memahami desain pengendalian internal, auditor juga harus mengevaluasi apakah pengendalian yang dirancang telah diterapkan. Dalam praktiknya, pemahaman desain dan implementasi seringkali dilakukan secara bersamaan. Berikut ini adalah metode umum. Yang pertama, memperbarui dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Kebanyakan unit perusahaan dilakukan setiap tahun oleh CPA yang sama dari perusahaan. Setelah audit tahun pertama, auditor memulai dengan banyak informasi dari tahun-tahun sebelumnya tentang pengendalian internal klien. Hal ini sangat berguna untuk menentukan apakah pengendalian yang sebelumnya tidak beroperasi secara efektif telah diperbaiki. Yang kedua ada membuat pertanyaan dari personel klien. Auditor harus meminta manajemen dan personel lain untuk menjelaskan tugas mereka. Pertanyaan yang cermat terhadap personel yang tepat membantu auditor mengevaluasi apakah karyawan memahami tugas mereka dan melakukan apa yang dijelaskan dalam dokumentasi pengendalian klien. Yang ketiga ada memeriksa dokumen dan catatan. 5 komponen pengendalian internal semuanya melibatkan pembuatan banyak dokumen dan catatan. Dengan memeriksa dokumen lengkap, catatan dan file komputer, auditor dapat mengevaluasi apakah informasi yang dijelaskan dalam diagram alur, narasi, dan kuesioner telah diterapkan. Yang keempat, amati aktivitas dan operasi entitas. Ketika auditor mengamati personel klien melaksanakan aktivitas akuntansi dan pengendalian normal mereka, termasuk persiapan dokumen dan catatan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan auditor bahwa pengendalian telah diterapkan. Yang kelima ada melakukan walkthroughs dari sistem akuntansi.
Di sebuah panduan, auditor memilih satu atau beberapa dokumen dari jenis transaksi dan menelusurinya dari inisiasi melalui seluruh proses akuntansi. Pada setiap tahap pemrosesan, auditor mengajukan pertanyaan, mengamati aktivitas, dan memeriksa dokumen dan catatan yang telah diselesaikan. Panduan mudah menggabungkan pengamatan, inspeksi, dan penyelidikan untuk memastikan bahwa kontrol yang dirancang oleh manajemen telah diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas control risk. Setelah memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, auditor membuat penilaian risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian keseluruhan auditor atas risiko salah saji material. Penilaian ini sebagai ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah terjadinya salah saji material atau mendeteksi dan memperbaiki jika sudah terjadi. Titik awal bagi sebagian besar auditor adalah penilaian pengendalian tingkat entitas. Oleh sifatnya, pengendalian tingkat entitas seperti banyak elemen yang terkandung dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan komponen pemantauan, memiliki dampak pada sebagian besar jenis transaksi utama dalam setiap siklus transaksi. Misalnya, dewan direksi yang tidak efektif atau kegagalan manajemen untuk memiliki proses apapun untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko utama yang berpotensi melemahkan kontrol untuk sebagian besar tujuan audit terkait transaksi. Dengan demikian, auditor umumnya menilai pengendalian tingkat entitas sebagai penilaian sebelum menilai pengendalian khusus transaksi. Demikian pula, auditor harus mengevaluasi efektivitas pengendalian umum TI sebelum mengevaluasi kontrol aplikasi otomatis atau kontrol manual tergantung pada output TI. Pengendalian umum yang tidak efektif menciptakan potensi salah saji material di seluruh semua aplikasi sistem. Terlepas dari kualitas kontrol aplikasi individu, sebagai contoh, jika auditor mengamati bahwa file data tidak dijaga secara memadai, auditor dapat menyimpulkan bahwa ada risiko kehilangan data yang signifikan untuk setiap kelas transaksi yang mengandalkan data tersebut untuk melakukan kontrol aplikasi. Di sisi lain, jika pengendalian umum efektif, auditor mungkin dapat lebih mengandalkan pada kontrol aplikasi yang fungsinya bergantung pada TI. Setelah auditor menentukan bahwa pengendalian tingkat entitas termasuk pengendalian umum dirancang dan ditempatkan dalam operasi, mereka selanjutnya membuat penilaian awal untuk masing-masing tujuan audit terkait transaksi untuk setiap jenis transaksi utama dalam setiap siklus transaksi. Misalnya, dalam siklus penjualan dan penagihan, jenis transaksi biasanya melibatkan penjualan, retur dan potongan penjualan, penerimaan kas, dan provisi untuk dan penghapusan piutang tak tertagih. Auditor juga membuat pendahuluan penilaian untuk pengendalian yang mempengaruhi tujuan audit. Untuk akun neraca dan presentasi serta pengungkapan dalam siklus audit. Banyak auditor menggunakan matriks risiko pengendalian untuk membantu penilaian risiko pengendalian proses pada tingkat transaksi. Tujuannya adalah untuk menyediakan cara yang nyaman untuk mengatur penilaian risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Identify audit objective. Langkah pertama dalam penilaian adalah mengidentifikasi audit, tujuan untuk kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian, dan pengungkapan di mana penilaian tersebut berlaku. Misalnya, ini dilakukan untuk kelas transaksi dengan menerapkan tujuan audit terkait transaksi tertentu yang memperkenalkan sebelumnya, yaitu dinyatakan dalam bentuk umum untuk setiap jenis transaksi utama entitas. Misalnya, auditor membuat penilaian atas tujuan keterjadian untuk penjualan dan penilaian terpisah atas tujuan kelengkapan. Identify existing control. Selanjutnya,
Auditor menggunakan informasi yang dibahas dalam bagian sebelumnya tentang memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal untuk mengidentifikasi kontrol yang berkontribusi untuk menyelesaikan audit terkait tujuan transaksi. Salah satu cara auditor untuk melakukan ini adalah dengan cara mengidentifikasi pengendalian untuk memenuhi setiap tujuan. Misalnya, auditor dapat menggunakan pengetahuan tentang sistem klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang kemungkinan besar dapat mencegah kesalahan atau kecurangan dalam terjadinya transaksi yang terkait tujuan audit. Hal yang sama dapat dilakukan untuk semua tujuan lainnya. Ini juga membantu bagi auditor untuk menggunakan 5 aktivitas pengendalian, yaitu pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan, dan pemeriksaan independen pada kinerja sebagai pengingat kontrol. Misalnya, apakah ada pemisahan tugas yang memadai dan bagaimana hal itu dicapai, apakah transaksi dengan benar, apakah dokumen yang diberi nomor sebelumnya diperhitungkan dengan benar, apakah master kunci, apakah file benar dibatasi dari akses yang tidak sah, apakah verifikasi independen dari proses yang dilakukan. Auditor harus mengidentifikasi dan memastikan hanya pengendalian yang diharapkan memiliki efek terbesar dalam memenuhi tujuan audit terkait transaksi. Ini adalah sering disebut sebagai kontrol kunci. Alasan untuk hanya menyertakan kontrol utama adalah karena mereka akan cukup untuk mencapai tujuan audit terkait transaksi dan juga menyediakan audit efisiensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Associate Control with Related Audit Objective, di mana setiap pengendalian tersebut akan memenuhi satu atau lebih dari tujuan audit yang terkait. Hal tersebut juga akan ditunjukkan pada gambar 12.3 untuk transaksi yang terkait dengan tujuan audit. Bagian matriks sendiri digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap kontrol tersebut berkontribusi untuk pencapaian satu atau lebih tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Matriks resiko pengendalian serupa juga akan diselesaikan untuk saldo yang terkait dan tujuan audit yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Misalnya yaitu pada pengiriman pernyataan kepada pelanggan memenuhi 3 tujuan dalam audit Habsburg Hardware, indikasi dengan adanya mencantumkan huruf C pada tabel 12.3. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai Identify and Evaluate Control Deficiency, Significant Deficiency, and Material Weakness, di mana auditor akan mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak terdapat dalam rancangan pengendalian internal untuk pelaporan keuangan sebagai bagian dari penilaian risiko pengendalian, serta adanya kemungkinan kesalahan penyajian pada laporan keuangan. Di mana standard auditing sendiri mendefinisikan 3 tingkat tidak adanya pengendalian internal. Yang pertama yaitu kontrol defisiensi, di mana defisiensi pengendalian ini terjadi apabila rancangan atau pengoperasian pengendalian tersebut tidak memungkinkan personel entitas untuk mencegah atau mendeteksi adanya kesalahan penyajian secara tepat waktu dalam kondisi yang normal sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi. Nah, adanya defisiensi rancangan sendiri terjadi apabila suatu pengendalian yang tidak diperlukan tidak ada atau tidak dirancang dengan tepat. Sedangkan adanya defisiensi pengoperasian sendiri terjadi apabila suatu pengendalian yang telah dirancang dengan baik tidak dioperasikan sebagaimana yang dirancang atau apabila orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak cukup qualified. Yang kedua yaitu significant defisiensi, di mana sebuah defisiensi signifikan tersebut terjadi apabila defisiensi pada satu atau lebih pengendalian yang kelemahannya tidak begitu besar apabila dibandingkan dengan kelemahan material. Namun pada defisiensi ini cukup penting untuk diperhatikan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan keuangan entitas. Yang ketiga yaitu material weakness, di mana kelemahan material ini dapat terjadi apabila terdapat suatu defisiensi signifikan atau sejumlah defisiensi signifikan yang mengakibatkan terbukanya kemungkinan
bahwa pengendalian internal tidak akan dapat mencegah atau mendeteksi adanya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Sehingga dalam menentukan apakah suatu defisiensi signifikan atau sejumlah defisiensi signifikan pengendalian internal merupakan kelemahan material, sehingga harus dilakukan evaluasi terkait dengan dua hal, yakni kemungkinan terjadinya serta signifikansinya. Apabila suatu kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh satu atau beberapa defisiensi signifikan lebih dari mungkin bisa terjadi, maka hal tersebut merupakan suatu kelemahan material. Yang selanjutnya terkait dengan identify deficiency, significant deficiency, and material weakness, di mana dalam mengidentifikasi defisiensi signifikan serta kelemahan material dapat dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pengendalian yang ada. Karena defisiensi dan kelemahan material sendiri adalah ketiadaan pengendalian yang memadai, maka auditor pertama-tama harus mengetahui pengendalian mana yang ada. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengendalian kunci yang tidak ada, di mana daftar pertanyaan pengendalian internal, bagan alir, dan naratif berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan penyajian yang semakin meningkat. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan kemungkinan adanya pengendalian pengganti, di mana pengendalian pengganti tersebut adalah suatu yang terdapat dalam sistem yang dapat menggantikan ketidakadaan suatu pengendalian kunci. Sedangkan yang keempat yaitu menentukan apakah terdapat defisiensi signifikan atau kelemahan material, di mana kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian dan tingkat materialitasnya digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat defisiensi yang signifikan atau kelemahan material. Yang kelima yaitu menentukan kesalahan penyajian potensial yang bisa terjadi, di mana pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian spesifik sebagai akibat dari defisiensi signifikan atau kesalahan material. Dan yang selanjutnya yaitu terkait dengan access control risk for each related audit objective. Setelah adanya defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, serta kelemahan material yang identifikasi dan dikaitkan dengan tujuan audit transaksi, maka auditor dapat menetapkan risiko pengendalian untuk tujuan audit transaksi, di mana auditor tersebut akan menggunakan semua informasi yang telah dibahas untuk membuat keputusan terkait dengan risiko pengendalian secara subjektif untuk setiap tujuannya. Nah, dalam hal ini, matriks dari risiko pengendalian merupakan alat yang dapat digunakan untuk membuat penilaian. Bagi auditor, sebelum membuat penilaian akhir pada audit, maka auditor tersebut akan melakukan pengujian pengendalian dan melakukan pengujian yang substantif. Di mana setelah adanya penilaian awal risiko pengendalian yang ditetapkan untuk penjualan dan penerimaan kas, maka auditor dapat menyelesaikan ketiga baris risiko terkait dengan pengendalian pada kertas kerja perencanaan bukti. Namun, seandainya hasil pengujian pengendalian tersebut tidak mendukung adanya penilaian awal risiko pengendalian, maka auditor harus memodifikasi terkait dengan kertas kerjanya. Atau dengan kemungkinan lain, auditor juga dapat menunggu sampai pengujian pengendalian dilakukan menyelesaikan ketiga baris pada risiko pengendalian dalam kertas kerja tersebut. Yang selanjutnya berkaitan dengan test of control, di mana pada penjelasan di atas telah dijelaskan bagaimana auditor tersebut mengaitkan antara pengendalian, defisiensi signifikan, serta kelemahan material dengan tujuan audit yang akan menetapkan resiko pengendalian bagi setiap tujuan. Maka untuk mendukung suatu kontrol resiko tersebut harus didukung oleh pengujian pengendalian yang memadai. Hal tersebut juga akan berurusan terkait dengan pengujian pengendalian untuk kedua audit pengendalian internal untuk pelaporan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Di mana dalam hal menilai risiko pengendalian mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan rancangan, implementasi, dan operasi pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian tersebut akan efektif dalam memenuhi tujuan audit yang terkait. Sehingga dalam kebanyakan kasus sendiri, auditor tidak akan mengumpulkan cukup bukti untuk mengurangi resiko ke tingkat yang cukup rendah. Oleh karena itu, auditor sendiri harus memperoleh tambahan bukti terkait dengan efektivitas operasi pengendalian di seluruh atau setidaknya sebagian besar dari periode yang diaudit.
Sehingga prosedur yang dapat digunakan untuk menguji keefektivitasan pengendalian dalam mendukung adanya pengurangan risiko pengendalian yang dinilai disebut dengan pengujian pengendalian. Nah, apabila dalam hasil pengujian pengendalian tersebut mendukung rancangan dan operasi pengendalian sebagaimana yang diharapkan, maka auditor dapat menggunakan risiko pengendalian yang dinilai sama dengan penilaian awal. Namun, apabila hasil pengujian pengendalian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif, maka risiko pengendalian yang dinilai harus dipertimbangkan kembali. Di mana auditor sendiri kemungkinan akan menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung keefektivitasan operasi dari pengendalian internal. Nah, pengujian pengendalian internal oleh manajemen kemungkinan akan mencakup terkait dengan jenis prosedur yang sama. Nah, keempat jenis prosedur tersebut yaitu yang pertama ada meminta keterangan dari personel entitas yang sesuai. Meskipun pengajuan pertanyaan bukanlah sumber bukti yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terkait dengan tingkat efektivitas pengendalian internal, namun prosedur ini juga masih dapat digunakan. Contohnya yaitu untuk memastikan bahwa personel yang tidak berwenang bisa melakukan akses ke file komputer, maka auditor juga dapat mengajukan pertanyaan kepada petugas yang berkewajiban untuk mengawasi komputer library dan kepada petugas yang berkewajiban menjaga keamanan akses ke komputer melalui penggunaan password. Yang kedua yaitu menginspeksi dokumen dan laporan. Nah, banyak pengendalian sendiri meninggalkan jejak bukti dokumen yang jelas yang dapat digunakan untuk menguji pengendalian. Sebagai contohnya yaitu apabila terdapat pesanan dari pembeli yang telah diterima, maka dokumen pesanan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat perintah penjualan apabila telah mendapatkan persetujuan kredit. Yang selanjutnya adalah pesanan dari pembeli tersebut akan dilampirkan pada perintah penjualan untuk proses yang lebih lanjut. Sehingga auditor akan dapat menguji pengendalian dengan memeriksa dokumen-dokumen untuk mendapatkan keyakinan bahwa dokumen tersebut telah lengkap dan satu sama lain tersebut memiliki kecocokan dan tanda tangan atau paraf yang diperlukan sudah tercantum pada dokumen tersebut. Yang ketiga yaitu mengamati penerapan pengendalian tertentu, di mana sejumlah pengendalian tertentu tersebut tidak meninggalkan jejak bukti, yang berarti tidak mungkin dilakukan pemeriksaan bukti bahwa pengendalian tersebut telah dilaksanakan. Sebagai contohnya yaitu adanya pemisahan tugas yang terwujud dengan adanya orang tertentu yang harus melaksanakan tugas tertentu. Nah, biasanya tidak disertai dengan dokumen yang terpisah. Sehingga untuk pengendalian yang tidak meninggalkan bukti dokumen, maka auditor tersebut juga dapat melakukan pengamatan langsung atau melakukan observasi terkait dengan penerapan pengendalian pada berbagai titik selama periode audit. Yang keempat yaitu terkait dengan melakukan pelaksanaan ulang prosedur klien, di mana pada prosedur ini terdapat pula aktivitas pengendalian yang disertai dengan dokumen dan catatan. Tetapi isi dari dokumen dan catatan tersebut tidak memadai untuk tujuan auditor dalam menetapkan apakah pengendalian telah berjalan secara efektif. Contoh yaitu kita misalkan saja bahwa harga dalam faktur penjualan diperoleh dari harga jual yang telah ditetapkan oleh entitas, tetapi tidak adanya indikasi bahwa pengendalian tersebut didokumentasikan dalam faktur penjualan. Sehingga dalam situasi yang demikian, biasanya auditor akan melakukan prosedur ulang terkait dengan aktivitas pengendalian, untuk di mana dalam situasi demikian, biasanya auditor akan melakukan prosedur pelaksanaan ulang terkait dengan aktivitas pengendalian untuk melihat apakah telah dicapai hasil yang sesuai. Sebagai contoh yaitu auditor dapat melakukan ulang prosedur yang terkait dengan menelusur harga jual ke daftar harga resmi yang telah ditetapkan oleh entitas yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Namun apabila tidak dijumpai kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa apabila auditor tidak menjumpai kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa prosedur yang telah dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang extent of procedure. Sejauh mana pengujian pengendalian diterapkan tergantung pada penilaian resiko pengendalian awal.
Jika auditor menginginkan penilaian resiko pengendalian yang lebih rendah, pengujian pengendalian yang lebih ekstensif diterapkan, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun tingkat pengujian untuk setiap pengendalian. Misalnya, jika auditor ingin menggunakan resiko pengendalian yang dinilai rendah, ukuran sampel yang lebih besar untuk prosedur inspeksi, observasi, dan kinerja ulang harus diterapkan. Tingkat pengujian juga tergantung pada frekuensi operasi kontrol dan apakah itu manual atau otomatis. Misalnya, beberapa kontrol pelaporan keuangan hanya beroperasi pada akhir tahun fiskal atau triwulan sebagai lawan dari beroperasi setiap hari. Auditor akan menguji pengendalian akhir tahun, tetapi juga akan menguji sampel pengendalian yang beroperasi setiap 3 bulan atau setiap bulan. Untuk pengendalian manual, auditor akan memilih sampel transaksi dan menguji apakah pengendalian tersebut beroperasi secara efektif. Auditor akan menggunakan salah satu dari beberapa pendekatan untuk menentukan apakah desain dan implementasi pengendalian otomatis sudah tepat dan bahwa pengendalian tersebut beroperasi secara efektif. Yang pertama, yaitu ketergantungan pada bukti dari audit tahun sebelumnya. Ketika auditor berencana untuk menggunakan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian internal yang diperoleh dalam audit sebelumnya, standar audit memerlukan pengujian efektivitas pengendalian setidaknya setiap tahun ketiga. Jika auditor menentukan bahwa pengendalian kunci telah diubah sejak terakhir kali diuji, mereka harus mengujinya pada tahun berjalan. Ini berlaku untuk kontrol manual dan otomatis. Ketika ada sejumlah kontrol yang diuji dalam audit sebelumnya dan belum diubah, standar audit mengharuskan auditor untuk menguji beberapa kontrol tersebut setiap tahun untuk memastikan ada rotasi pengujian kontrol selama periode 3 tahun. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian terkait dengan resiko signifikan adalah resiko yang diyakini audit memerlukan pertimbangan audit khusus. Ketika prosedur penilaian resiko auditor mengidentifikasi resiko yang signifikan, auditor diharuskan untuk menguji efektivitas operasi pengendalian yang mengurangi resiko ini dalam audit tahun berjalan. Jika auditor berencana untuk mengandalkan pengendalian tersebut untuk mendukung penilaian resiko pengendalian di bawah 100%. Semakin besar resikonya, semakin banyak bukti audit yang harus diperoleh auditor bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Dan yang ketiga yaitu pengujian kurang dari keseluruhan periode audit. Perlu diingat bahwa laporan manajemen tentang pengendalian internal berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal pada akhir tahun fiskal. Standar audit PCAOB mengharuskan auditor untuk melakukan pengujian pengendalian yang memadai untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif pada akhir tahun. Oleh karena itu, waktu pengujian pengendalian oleh auditor akan bergantung pada sifat pengendalian dan kapan perusahaan menggunakannya. Untuk pengendalian yang diterapkan sepanjang periode akuntansi, biasanya praktis untuk mengujinya pada tanggal interim. Auditor kemudian akan menentukan nanti jika perubahan dalam pengendalian terjadi pada periode yang tidak diuji dan memutuskan implikasi dari setiap perubahan. Pengendalian yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan hanya terjadi setiap triwulan atau pada akhir tahun dan oleh karena itu harus diuji pada akhir triwulan dan akhir tahun. Selanjutnya yaitu relationship between test of controls and procedures to obtain an understanding. Ada tumpang tindih yang signifikan antara pengujian pengendalian dan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Keduanya meliputi inquiry, inspeksi, dan observasi. Ada dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur umum ini. Yang pertama, dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, prosedur untuk memperoleh pemahaman diterapkan pada semua pengendalian yang diidentifikasi selama fase tersebut. Pengujian pengendalian di sisi lain diterapkan hanya jika resiko pengendalian yang dinilai belum dipenuhi oleh prosedur untuk memperoleh pemahaman. Yang kedua, yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman dilakukan hanya pada satu atau beberapa transaksi, atau dalam kasus pengamatan pada satu titik waktu. Pengujian pengendalian dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar, mungkin 20 hingga 100.
dan seringkali pengamatan dilakukan pada lebih dari satu titik waktu. Untuk pengendalian kunci, pengujian pengendalian selain kinerja ulang pada dasarnya merupakan perluasan dari prosedur untuk memperoleh pemahaman. Oleh karena itu, dengan asumsi auditor berencana untuk memperoleh resiko pengendalian yang dinilai rendah sejak awal audit. Mereka kemungkinan akan menggabungkan kedua jenis prosedur dan melakukannya secara bersamaan. Salah satu pilihan adalah melakukan prosedur audit secara terpisah, di mana prosedur minimum untuk memperoleh pemahaman tentang desain dan operasi dilakukan, diikuti dengan pengujian pengendalian tambahan. Alternatifnya adalah menggabungkan kedua kolom dan melakukannya secara bersamaan. Jumlah bukti yang sama diakumulasikan dalam pendekatan kedua, tetapi lebih efisien. Memahami pengendalian internal dalam sistem sumber keluar. Ketika klien menggunakan pusat layanan untuk memproses transaksi, seperti penyedia layanan penggajian atau broker untuk memproses transaksi investasi, auditor menghadapi kesulitan saat memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal klien untuk area transaksi ini. Banyak dari kontrol berada di pusat layanan dan auditor tidak dapat berasumsi bahwa kontrol memadai hanya karena itu adalah perusahaan independen. Standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh pemahaman dan menguji kontrol pusat layanan jika aplikasi pusat layanan melibatkan pemrosesan data keuangan yang signifikan. Ketika memperoleh pemahaman dan pengujian pengendalian pusat layanan, auditor harus menggunakan kriteria yang sama yang digunakan dalam mengevaluasi pengendalian internal klien. Dalam pemahaman auditor tergantung pada kompleksitas sistem dan sejauh mana pengendalian diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian. Kedalaman pemahaman juga tergantung pada sejauh mana kontrol utama atas tujuan audit terkait transaksi berada di pusat layanan untuk audit pengendalian internal untuk perusahaan publik. Jika auditor menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif di pusat layanan adalah satu-satunya cara untuk melakukan audit, mungkin untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal di pusat layanan dan pengujian pengendalian menggunakan data pengujian dan pengujian pengendalian lainnya. Ketergantungan pada auditor pusat layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi semakin umum bagi pusat layanan untuk melibatkan kantor akuntan publik untuk memperoleh pemahaman dan menguji pengendalian internal dari pusat layanan, sering disebut sebagai kontrol organisasi layanan atau SOC, dan mengeluarkan laporan SOC untuk digunakan oleh semua pelanggan dan auditor independen mereka. Tujuan dari penilaian independen ini adalah untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada pelanggan pusat layanan tentang kecukupan kontrol umum dan aplikasi pusat layanan, dan untuk menghilangkan kebutuhan akan audit yang berlebihan oleh auditor pelanggan. Jika pusat layanan memiliki banyak pelanggan dan masing-masing memerlukan pemahaman tentang pengendalian internal pusat layanan oleh auditor independennya sendiri, ketidaknyamanan dan biaya ke pusat layanan dapat menjadi substansial. Standar pengesahan memberikan pedoman kepada auditor yang menerbitkan laporan tentang pengendalian internal organisasi jasa, sedangkan standar auditing memberikan pedoman kepada auditor organisasi pengguna atau auditor pengguna yang mengandalkan laporan auditor jasa. Auditor layanan dapat mengeluarkan dua jenis laporan. Yang pertama yaitu laporan tentang deskripsi manajemen tentang sistem organisasi jasa dan kesesuaian desain pengendalian, disebut sebagai laporan tipe 1. Kemudian yang kedua, laporan tentang deskripsi manajemen tentang sistem organisasi jasa dan kesesuaian desain dan efektivitas operasi pengendalian, disebut sebagai laporan tipe 2. Laporan tipe 1 membantu auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal untuk merencanakan audit. Namun, auditor juga memerlukan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian untuk menilai resiko pengendalian, terutama ketika mengaudit pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk perusahaan publik. Bukti ini dapat didasarkan pada laporan tipe 2 auditor jasa yang mencakup pengujian efektivitas operasi pengendalian. Berasal dari pengujian kontrol organisasi pengguna atas aktivitas organisasi layanan. Dibuat ketika auditor pengguna melakukan pengujian yang sesuai di organisasi jasa. Jika auditor pengguna memutuskan untuk mengandalkan laporan auditor jasa, pertanyaan yang tepat harus dilakukan tentang
Reputasi auditor jasa. Standar auditing menyatakan bahwa auditor pengguna tidak boleh mengacu pada laporan auditor jasa dalam opini atas laporan keuangan organisasi pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Design Planet Detection Risk and Design Substantive Test, atau bisa disebut dengan memutuskan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang uji substantif. Apakah resiko deteksi itu? Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah satu material yang ada dalam suatu asersi. Suatu rencana tingkat resiko deteksi yang bisa diterima dan harus ditetapkan untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Rencana resiko deteksi adalah dasar untuk menetapkan rencana tingkat pengujian substantif yang ditentukan oleh auditor sebagai komponen terakhir dalam penetapan strategi audit untuk suatu asersi. Auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait dan mendukung penilaian risiko pengendalian dengan pengujian pengendalian. Baik, selanjutnya yaitu auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif terkait laporan keuangan. Auditor melakukan ini dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan evaluasi atas rencana tingkat pengujian substantif. Setelah mendapat pemahaman tentang kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang relevan dalam menentukan risiko pengendalian laporan keuangan, auditor harus membandingkan antara tingkat risiko pengendalian. Selanjutnya yaitu merevisi rencana risiko deteksi. Apabila kemungkinan tingkat risiko deteksi dapat diterima setelah direvisi dan ditetapkan untuk setiap asersi dengan cara yang sama seperti rencana risiko deteksi. Dalam merancang pengujian substantif, menginginkan untuk menetapkan tingkat risiko deteksi berbeda yang akan digunakan dalam pengujian substantif yang berbeda pula. Perancangan pengujian substantif. Pengujian substantif di satu sisi bisa menghasilkan bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, dan di sisi lain pengujian substantif juga bisa menghasilkan bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan jumlah rupiah atau salah saji dalam pencatatan atau pelaporan transaksi dan saldo-saldo. Baik, selanjutnya yaitu sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis dan efektivitas prosedur pengauditan yang akan dilakukan. Apabila tingkat risiko deteksi yang dapat diterima rendah, auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektivitas yang biasanya lebih mahal. Apabila tingkat risiko deteksi yang dapat diterima tinggi, auditor dapat menggunakan prosedur yang kurang efektif yang lebih murah. Pengujian substantif terdiri dari 3 jenis, yaitu baik, yang pertama yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis seringkali dipandang kurang efektif bila dibandingkan dengan pengujian detail. Sebagai contoh, perbandingan antara jumlah seluruh pembayaran kepada seorang pemasok dengan barang yang diterima bisa memberi petunjuk tentang adanya kelebihan pembayaran. Yang kedua yaitu pengujian detail transaksi pengujian. Detail transaksi terutama berupa penelusuran atau tracking dan pencocokan ke dokumen pendukung atau vouching. Sebagai contoh, detail transaksi bisa ditelusuri dari dokumen pendukung, misalnya pada faktur penjualan. Hasil pengujian tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan tentang saldo rekening yang bersangkutan. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terdapat dalam arsip klien. Baik, yang ketiga yaitu pengujian detail saldo. Pengujian detail saldo dilakukan untuk mendapatkan bukti secara langsung tentang sebuah saldo rekening. Efektivitas pengujian ini juga tergantung pada prosedur yang digunakan dan tipe bukti yang diperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang auditor reporting on internal control. Sebagai bagian dari pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian, auditor diperlukan untuk mengomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Informasi dan rekomendasi lain tentang pengendalian juga sering dikomunikasikan kepada manajemen. Selanjutnya, communication to the start with governance. Auditor harus mengkomunikasikan defisiensi, signifikan, dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola segera setelah auditor menyadari keberadaannya. Komunikasi biasanya ditujukan kepada komite audit dan manajemen.
Komunikasi yang tepat waktu dapat memberikan manajemen kesempatan untuk mengatasi kekurangan pengendalian sebelum laporan manajemen tentang pengendalian internal harus diterbitkan. Dalam beberapa kasus, kekurangan dapat diperbaiki cukup awal sehingga baik manajemen dan auditor dapat menyimpulkan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif dan neraca tanggal. Bagaimanapun, komunikasi ini harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah rilis laporan audit. Selanjutnya, manajemen letters. Selain hal-hal ini, auditor sering mengidentifikasi masalah terkait pengendalian internal yang kurang signifikan, serta peluang bagi klien untuk membuat perbaikan operasional. Ini juga harus dikomunikasikan kepada klien. Itu bentuk komunikasi sering berupa surat tersendiri untuk tujuan itu, yang dibuat surat manajemen. Meskipun surat manajemen tidak disyaratkan oleh standar auditing, auditor umumnya mempersiapkan mereka sebagai layanan nilai tambah audit. Berdasarkan nilai penilaian auditor dan pengujian pengendalian internal, auditor adalah diperlukan untuk menyiapkan laporan audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan untuk perusahaan publik pelapor yang dipercepat yang tunduk pada persyaratan pelaporan. Auditor dapat menerbitkan laporan audit terpisah atau gabungan atas laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, unqualified opinion. Auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan jika terjadi dua kondisi. Yang pertama, tidak ada kelemahan material yang terindikasi sampai dengan akhir tahun buku. Dan yang kedua, tidak ada pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Selanjutnya, adverse opinion. Ketika satu atau lebih kelemahan material ada, auditor harus menyatakan pendapat tidak wajar atas aktivitas pengendalian internal. Penyebab paling umum dari opini tidak wajar dalam pelaporan auditor atas pengendalian internal adalah ketika manajemen mengidentifikasi kelemahan material dalam laporannya. Selanjutnya ada qualified or disclaimer of opinion. Pembatasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat atas pengendalian internal atau keuangan pelaporan. Jenis opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak dapat menentukan apakah terdapat kelemahan material. Karena adanya pembatasan ruang lingkup audit internal pengendalian atas pelaporan keuangan atau keadaan lain di mana auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Pendapat auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah pada akhir tahun fiskal. Auditor membuktikan efektivitas pengendalian internal pada tanggal itu daripada membuktikan efektivitas kontrol di seluruh fiskal tahun. Jika kelemahan material diidentifikasi sebelum akhir tahun fiskal, auditor masih dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian jika kelemahan material telah diperbaiki dan kontrol yang direvisi telah diuji untuk memastikannya dirancang, diimplementasikan, dan beroperasi secara efektif. Karena audit atas laporan keuangan dan audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan terintegrasi, auditor harus mempertimbangkan hasil audit prosedur yang dilakukan untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan ketika menerbitkan laporan audit atas pengendalian internal. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Evaluating, Reporting, and Testing Internal Control for Non-Public and Smaller Public Companies. Sebagian besar konsep dalam bab ini berlaku sama untuk audit perusahaan dari semua ukuran, baik non-publik maupun publik. Perbedaannya terletak pada perusahaan kecil yang pertama. Pada pelaporan atau reporting, tidak ada persyaratan untuk laporan pengendalian internal. Yang kedua, perluasan pengendalian internal atau bisa disebut extent of understanding need, yaitu mungkin kurang ekstensif. Pemisahan tugas yang memadai dapat dilakukan di perusahaan yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu tingkat pemahaman yang dibutuhkan, yaitu bisa disebut assessing control risks. Dan dalam assessing control risks tersebut cukup untuk menilai risiko audit yang ada. Lalu yang terakhir yaitu tingkat pengujian pengendalian yang diperlukan atau bisa disebut extent of test of control need, yaitu auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian ketika risiko pengendalian dinilai secara maksimal. Baik, di sini saya akan membahas tentang dampak lingkungan terhadap pengendalian, penilaian, dan pengujian resiko.
Dampak dari kontrol umum dan kontrol aplikasi pada audit kemungkinan akan bervariasi, tergantung pada tingkat kompleksitas di lingkungan IT. Bahkan dalam lingkungan IT yang tidak terlalu kompleks, auditor tetap bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian komputer umum dan aplikasi, karena pengetahuan tersebut berguna dalam mengidentifikasi resiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Namun, tingkat pengujian akan tergantung pada penilaian risiko pengendalian. Ketika organisasi memperluas penggunaan IT mereka, kontrol internal seringkali disematkan dalam aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik. Ketika dokumen sumber tradisional seperti faktur, pesanan pembelian, catatan penagihan, dan catatan akuntansi seperti jurnal penjualan, daftar inventaris, dan catatan anak perusahaan piutang hanya ada secara elektronik, auditor harus mengubah pendekatan mereka terhadap audit. Pendekatan ini sering disebut auditing melalui komputer. Auditor menggunakan 3 pendekatan untuk menguji efektivitas pengendalian otomatis saat mengaudit melalui komputer. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan data uji. Pendekatan data uji dalam pengujian, auditor memproses data pengujian mereka sendiri menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah kontrol otomatis memproses data pengujian dengan benar. Saat menggunakan pendekatan data pengujian, auditor memiliki 3 pertimbangan utama. Yang pertama yaitu data pengujian harus mencakup semua kondisi relevan yang ingin diuji oleh auditor. Jadi, auditor harus merancang data pengujian untuk menguji semua pengendalian kunci berbasis komputer dan memasukkan data realistis yang mungkin menjadi bagian dari pemrosesan normal klien, termasuk transaksi yang valid dan tidak valid. Yang kedua yaitu program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor harus sama dengan yang digunakan klien sepanjang tahun. Salah satu pendekatannya adalah menjalankan data uji secara mendadak, mungkin pada waktu yang acak sepanjang tahun. Meskipun melakukannya mahal dan memakan waktu, metode lain yaitu mengandalkan kontrol umum klien di pustakawan dan fungsi pengembangan sistem untuk memastikan bahwa program yang diuji adalah yang digunakan dalam pemrosesan normal. Dan yang ketiga adalah data uji harus dihilangkan dari catatan klien. Jika auditor memproses data pengujian saat klien memproses transaksinya sendiri, auditor harus mengeliminasi data pengujian dalam file induk klien setelah pengujian selesai untuk mencegah file induk dan file transaksi terkontaminasi secara permanen oleh pengujian auditor. Auditor dapat melakukan ini dengan mengembangkan dan memproses data yang mengembalikan efek dari data pengujian. Yang kedua yaitu ada simulasi paralel. Simulasi paralel, auditor sering menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama seperti yang dilakukan perangkat lunak klien. Dengan menggunakan file data yang sama, tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun elektronik. Pendekatan pengujian ini disebut pengujian simulasi paralel. Baik menguji pengendalian atau saldo akhir, auditor membandingkan keluaran dari perangkat lunak auditor dengan keluaran dari sistem klien untuk menguji efektivitas perangkat lunak klien dan untuk menentukan apakah saldo klien sudah benar. Berbagai perangkat lunak tersedia untuk membantu auditor. Auditor biasanya melakukan pengujian simulasi paralel menggunakan Generalist Software atau GAS, yaitu program yang dirancang khusus untuk tujuan audit. Perangkat lunak audit yang tersedia secara komersil seperti ACL dan IDEA dapat dengan mudah dioperasikan di komputer desktop atau laptop auditor.
Auditor memperoleh salinan database klien atau file induk yang dapat dibaca mesin dan menggunakan perangkat lunak audit umum untuk melakukan berbagai pengujian terhadap data elektronik klien. Beberapa auditor menggunakan perangkat lunak Spearhead set untuk melakukan tes simulasi paralel sederhana. Yang lain mengembangkan perangkat lunak audit khusus mereka sendiri. Perangkat lunak audit umum memberikan 3 keuntungan. Yang pertama yaitu relatif mudah untuk melatih staf audit dalam penggunaannya, bahkan jika mereka hanya memiliki sedikit pelatihan IT terkait audit. Yang kedua, perangkat lunak dapat diterapkan ke berbagai klien dengan penyesuaian minimal. Dan yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan tes audit lebih cepat dan lebih detail daripada menggunakan prosedur manual tradisional. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan modul audit tertanam. Pendekatan modul audit tertanam saat menggunakan pendekatan modul audit tertanam, auditor memasukkan modul audit ke dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Sebagai contoh, auditor mungkin menggunakan modul tertanam untuk mengidentifikasi semua pembelian yang melebihi dari $25.000 untuk tindak lanjut dengan pemeriksaan yang lebih rinci untuk tujuan audit yang terkait dengan kejadian dan akurasi transaksi. Dalam beberapa kasus, auditor kemungkinan menyalin transaksi yang diidentifikasi ke file data terpisah dan kemungkinan memproses transaksi tersebut menggunakan simulasi paralel untuk menduplikasi fungsi yang dilakukan oleh sistem. Auditor kemudian membandingkan keluaran klien dengan keluaran auditor. Perbedaan dicetak pada laporan pengecualian untuk tindak lanjut auditor. Pendekatan modul audit tertanam memungkinkan auditor untuk terus mengaudit transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien, dibandingkan dengan data uji dan pendekatan simulasi paralel yang hanya memungkinkan pengujian intern. Audit internal mungkin juga menemukan teknik ini berguna. Meskipun auditor dapat menggunakan satu atau kombinasi pendekatan pengujian, mereka biasanya menggunakan menguji data untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, simulasi paralel untuk pengujian substansif seperti perhitungan ulang jumlah transaksi dan pembukaan file induk catatan anak perusahaan atas saldo akun. Modul audit tertanam untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak bisa untuk pengujian substansif. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.